semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Saya Dian Puspanaja dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kita akan mencari tahu bagaimana cara menghitung odds ratio dan interval kepercayaan 95% pada SPSS. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita membahas bagaimana cara menghitung odds ratio dan interval kepercayaan 95% pada SPSS, kita harus mengetahui dulu apa itu odds ratio dan interval kepercayaan 95%. Pertama, kita akan membahas apa itu odds ratio. Odds ratio adalah rasio peluang atau odds suatu kejadian pada kelompok yang terpapar terhadap kelompok yang tidak terpapar. Contohnya, misal kita punya perbandingan antara kelompok yang merokok dan yang tidak merokok terhadap kejadian kanker paru-paru. Atau kita punya perbandingan kelompok yang diberi perlakuan metode Spencer-Variation dan yang tidak terhadap angka kelahiran bayi laki-laki dan bayi perempuan. Atau yang baru saja terjadi, angka kasus COVID nih. Kasus COVID kita punya perbandingan antara kelompok yang rajin memakai masker dan tidak memakai masker terhadap ini hasil rapid test mereka. Nah, itu adalah beberapa contoh dari odds ratio. Nah, untuk interpretasinya sendiri, jika kita punya nilai odds ratio sama dengan 1, itu artinya tidak ada perbedaan antara kedua kelompok. Jika nilai odds ratio-nya lebih dari 1, maka kelompok yang terpapar memiliki peluang kejadian lebih tinggi. Nah, jika nilai odds rasionya kurang dari 1, maka kelompok yang terpapar memiliki peluang kejadian lebih rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu interval kepercayaan 95%. Interval kepercayaan 95% berarti bahwa interval tersebut mengandung parameter populasi yang sebenarnya. Ini tidak berarti bahwa 95% kemungkinan parameter populasi berada dalam interval tersebut untuk sampel spesifik. Melainkan, jika kita mengambil banyak sampel dan menghitung interval kepercayaan untuk masing-masing, sekitar 95% dari interval tersebut akan mengandung parameter populasi yang sebenarnya. Contohnya, jika interval kepercayaan 95% untuk rata-rata suatu populasi adalah 50-60, kita dapat mengatakan bahwa 95% yakin bahwa rata-rata populasi kita berada antara 50 dan 60. Untuk komponen interval kepercayaan sendiri, kita punya titik tengah atau point estimate. Ini adalah estimasi terbaik dari parameter populasi, atau seringkali kita bilang rata-rata sampel. Dan yang kedua ada margin of error. Ini mencerminkan ketidakpastian dalam estimasi, bergantung pada variabilitas data dan ukuran sampel. Interval kepercayaan sendiri dihitung sebagai titik tengah atau plus minus margin of error. Nah, setelah kita mengetahui apa itu interval kepercayaan 95% dan apa itu odds ratio, nah kita akan menghitung nih bagaimana cara mengetahui nilai dari odds ratio dan interval kepercayaan 95% pada SPSS. Yuk, langsung saja kita simak. Oke, jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara menghitung nilai odds ratio dan interval kepercayaan 95% dengan menggunakan SPSS. Pertama di sini saya sudah punya data kelompok yang diberi perlakuan metode Spencer-Variation dan tidak beserta dengan hasilnya. Data ini saya akan melihat apakah dengan diberi perlakuan Spencer-Variation akan berhasil mendapatkan bayi perempuan atau tidak. Nah, datanya dari sini kita sudah punya data. Tinggal kita copy ke SPSS-nya. Nah, setelah datanya sudah masuk, kita buka variable view. Lalu di sini kita beri nama, metode, dan di sini hasil. Nah, desimalnya kita buat 0. Lalu di sini value-nya
kita masukkan value-nya. Di sini value 0 kita beri label tidak, maksudnya tidak diberi perlakuan. Untuk value 1 kita beri label sperm separation. Oke, lalu oke. Nah, untuk yang hasil kita beri label juga. Value 0 kita beri label gagal. Untuk value 1 kita beri label berhasil. Oke, nah kita kembali ke data view setelah itu. Nah, di sini kita punya 31 responden. Kita meneliti 31 orang yang diberi perlakuan dengan metode sperm separation untuk mendapatkan hasil ini ya, melihat hasil apakah dengan diberi perlakuan tadi akan berhasil mendapatkan bayi perempuan atau tidak. Nah, jadi tujuan odds ratio adalah kita ingin melihat seberapa kali variabel independen bisa mempengaruhi variabel dependen. Jadi kalau kita aplikasikan di contoh kita ini, kita ingin melihat faktor kemungkinan sebuah metode ini, metode sperm separation, jika diterapkan pada angka kelahiran pemilihan gender bayi perempuan ini akan berhasil atau tidak. Dan di sini kita akan membahas bagaimana cara melihat odds ratio dengan menggunakan chi-square, uji chi-square ya. Caranya kita ke analyze, descriptive statistic, lalu kita pilih cross type. Nah, variabel independen metodenya kita masukkan ke row. Lalu untuk variabel dependen atau hasil kita masukkan ke column. Nah, yang perlu kita ubah untuk mengukur odds ratio itu ada di bagian sini, statistik. Kita harus perhatikan ya, bagian statistik. Nah, di sini sudah muncul cross type statistiknya karena kita tidak perlu menghitung chi-square, jadi tidak perlu kita centang. Kita ingin melihat atau menghitung chi-square saja, menghitung odds ratio saja, maka yang ini yang kita centang, Cochrane's and Mantel-Hansel statistik kita centang. Setelah itu kita pilih continue, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul nih ya outputnya. Seperti biasa untuk membaca sebuah output SPSS, kita lihat dulu dari yang pertama, yaitu Cache Processing Summary. Nah, Cache Processing Summary ini dimana kita lihat data yang kita input itu ada missingnya atau tidak. Di sini kan tadi data kita ada 31. Nah, di sini missingnya 0, berarti data kita sudah benar ya. Nah, lalu kita ada tabel-tabel berikutnya. Di sini ada interpretasi tabel berikutnya, ada hasil cross tabulation, ada test of homogeneity. Karena kita tidak memerlukan itu, langsung aja kita ke tabel yang paling bawah, yaitu tabel Mantel-Hansel Common Odds Ratio Estimate. Nah, di sini kita lihat nih nilai estimate-nya. Nilai estimate-nya ada 6,722. Nah, apa sih maksudnya? Kita lihat lagi ke data kita tadi. Nih, maksudnya metode, jika sebuah metode sperm separation itu diterapkan pada orang tua yang ingin mendapatkan bayi perempuan, maka odds-nya atau kemungkinannya adalah 6,722 kali mempengaruhi keberhasilan orang tua mendapatkan bayi perempuan. Nah, dari 31 orang ini, responden kita, jika mereka memakai metode sperm separation tadi, maka akan 6,722 kali berpeluang mendapatkan bayi perempuan. Nah, itu maksudnya variabel independen ini 6,722 kali mempengaruhi variabel dependen, mempengaruhi keberhasilan variabel dependen. Ya, begitu cara bacanya. Nah, kita kembali lagi ke outputnya. Untuk melihat interval kepercayaan 95%, kita bisa lihat di sini. Ada asymptotic 95% confidence interval. Di sini ada common odds ratio, ada lower bound dan upper bound.
Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya di sini ada lower bound 1,332. Maksudnya setidaknya, sekurang-kurangnya, sekecil-kecilnya metode sperm separation tadi akan 332 kali metode itu akan mempengaruhi keberhasilan bayi perempuan. Ya, sekecil-kecilnya nih, ini lower bound-nya. Nah, sebesar-besarnya akan sebesar 33,9,13 kali sperm separation tadi akan mempengaruhi keberhasilan bayi perempuan. Nah, begitu cara interpretasi dari odds ratio-nya, kita lihat dari estimate, dan interpretasi dari interval kepercayaan 95%-nya. Gimana? Mudah bukan caranya? Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga teman-teman semua bisa mengerti, bisa memahami bagaimana cara menghitung odds ratio dan interval kepercayaan 95% dan bagaimana cara menginterpretasikannya. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau begitu, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.